Baik, ini karena sudah hampir semuanya hadir gitu ya. Saya rasa ini semuanya sudah hadir, 30 partisipan. Bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Eko, Gilang, Gilar, Fatul, Maira, yang lainnya? Sangat baik, Bapak. Alhamdulillah. Baik, Bapak. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, Bapak. Oke, baik. Sebelumnya mungkin seperti ini ya, pada umumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Barangkali meskipun ini baru pertama ya di bagian pertemuan, ya, karena memang di awal sampai UTS itu Pak Didik, setelah UTS sampai UAS itu baru giliran Bapak. Barangkali ada interaksi-interaksi kita yang mungkin entah ketemu di kampus atau mungkin di mata kuliah yang lain, ya, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, baik. Nah, kondisi saat ini masih dalam kondisi apa ya? Kuliah secara online gitu ya. Jadi mungkin semester ini ya full online lagi, ya full daring lagi. Kita nggak tahu lagi semester depan nanti seperti apa gitu ya. Tapi mungkin sebagian ada yang berharap online, ada yang berharap offline gitu ya. Ada yang berharap untuk mata kuliah ini offline aja Pak, tapi untuk mata kuliah yang ini online saja. Macam-macam gitu ya. Tapi apapun pertimbangan adik-adik semua, saya harap niatnya tetap niat baik, ya semangatnya juga tetap terus ya, karena memang kondisi saat ini punya apa ya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Ya, kelemahannya apa? Pembelajaran bisa jadi tidak maksimal dibandingkan pembelajaran yang luring kan gitu. Penilaian aspek penilaiannya pun juga akhirnya berbeda dengan aspek penilaian pada kondisi luring. Contohnya misalkan dosen, kalau dosen dulu melihat kesungguhan mahasiswa di perkuliahan di hadir tepat waktu misalkan ya, aktif, kemudian kita bisa melihat dari aspek perilaku, sikap, sungguhan, dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam kondisi perkuliahan daring seperti ini apa? Nah, maka bukan berarti tidak ada ya, penilaian seperti itu tetap ada, cuma indikatornya, aspek-aspeknya berubah. Nah, seperti itu. Nah, salah satunya misalkan yang hadir tepat waktu Mas Usu, misalkan seperti itu, atau mungkin yang aktif ketika diskusi, ya kan, ada yang selalu hadir gitu ya, ada yang hadir namanya saja, ada yang enggak, misalkan gitu ya. Masih banyak aspek gitu ya, seperti itu. Nah, kelebihannya apa ya? Kalian bisa sambil nyambi-nyambi yang lain gitu. Kan, Pak saya sibuk. Ini Pak ya silahkan selama tidak mengganggu perkuliahan. Pak saya bisa belajar di rumah sambil bantu orang tua, jadi tidak perlu datang ke Jember, misalkan yang rumahnya di luar Jember ya itu kelebihannya. Tapi kelebihan dan kelemahan itu tadi harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Kelemahannya sudah tahu seperti itu, maka adik-adik harus benar-benar bagaimana mengatasi kelemahan dari kondisi perkuliahan yang online. Ya, kelebihannya seperti itu ya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Enggak karena bisa disambi-sambi malah prioritas utamanya malah yang harusnya kuliah malah bukan. Nah, ini yang Pak, halo, ini ada Pak, bisa on cam? Sebentar Pak, saya masih di jalan. Loh, kok bisa? Iya Pak, saya habis sarapan. Ada kayak gitu. Ya semester ini, gitu. Tapi bukan kelas ini, kelas yang satunya. Ya, oh ya sudah. Ya itu kelebihan memang. Ya, itu kelebihannya. Nah, tapi tidak memanfaatkan kelebihannya dengan baik. Ngerti jamnya seperti ini, harusnya ya
harus benar-benar ready gitu ya, harus benar-benar siap. Dan masih banyak hal lain dari kondisi perkuliahan kita saat ini. Nah, kita nanti tidak tahu semester depan seperti apa, apakah sudah offline, sepertinya COVID ini sudah mulai memudar gitu ya. Jadi siap-siap gitu ya. Mohon mentalnya juga disiapkan karena tentunya aspek-aspek penilaian, aspek-aspek tugas, model perkuliahan dan lain sebagainya pasti juga akan berbeda dengan kondisi daring. Dosen pun nanti juga pasti akan beradaptasi. Yang biasanya sudah nyaman dengan daring misalkan gitu ya. Kemudian kembali lagi ke luring ya. Ada yang sudah nyaman dengan kondisi daring? 75% mungkin, Pak. 75% sudah nyaman, Pak. Saya dari SMA sudah daring, Pak. Gitu. Ya memang kenyamanan itu tidak selalu membawa manfaat. Ada kalanya harus keluar dari zona nyaman itu. Oke, baik. Mungkin itu sekilas obrolan-obrolan ringan kita ya. Nah, karena ini masih awal, saya ingin memahami dulu sejauh mana perkembangan adik-adik dalam aktivitas perkuliahan yang pengajarnya Pak Didi, yaitu selama awal dari UTS. Kalau saya lihat di e-learning, sepertinya yang saya tampak tidak ada UTS gitu ya, karena ada form di MMP pengganti UTS, sepertinya gitu ya. Oke, Bapak. Iya, benar. Jadi berupa apa Jawawi? Membuat tentang apa itu teori kognitif biasa itu, Pak. Gimana? Teori perkembangan kognitif biasa. Tempat menelitinya di mana, apakah pendapat kita apakah sudah berlaku di Indonesia atau tidak, seperti itu, Pak. Isinya. Oke, baik. Kemudian presentasi ya, teknis diskusinya ya. Oke, Bapak, presentasi misalnya. Oke, sudah ada berapa kelompok? Habis, Pak, 6 kelompok. Oh, 6 kelompok. Ada berapa kelompok? 1 kelompok 5 mungkin kemarin. Oh, sebentar. Berarti sudah presentasi semua? Sudah, Pak. Ya, sudah presentasi semua, Mungkin Bapak. materi ini selesai berarti. Nggak ada kelompok yang ini? Nah, untuk yang kemarin kan itu dibagi, ada 6 materi dibagi, semuanya itu presentasi gitu, Pak. Dari awal sampai UTS. Nah, kemudian UTS sampai UAS mengikuti dari sampean, seperti itu. Oh, oke. Oh, sebentar. Kontrak kuliah ikut nggak? Nggak ya? Langsung Pak Didi ya? Iya, Bapak, Bapak. kontrak kuliah Pak Didi. Oh, ya udah. Sekarang gini, apa yang adik-adik sampaikan tadi, itu apakah sudah mencakup semua topik pembahasan terkait dengan yang ada di RPS atau kontrak silabus? Belum, Bapak. Masih ada 6 lagi. 7. Oh, ada 7 topik ya. Oke, bentar. Kalau itu saya cek dulu di MMP. Terakhir sampai apa, Gilang, materinya? Perkembangan bahasa, Pak.
Oke, apakah kalian sudah menyiapkan materi ini? Belum, Bapak, karena kelompoknya belum dibagi. Oh, adik-adik ngelihatnya di RPS ya acuannya ya. Ya, iya Pak. Oke, baiklah kalau gitu. Oke. Ya udah kalau gitu berarti belum dibentuk kelompok ya, berarti silakan nanti adik-adik bentuk kelompok. Ini ada berapa? 30 ya. Ada 30 partisipan. Silakan bentuk menjadi 7 kelompok ya. Dan nanti ada yang tidak rata hasilnya pembagiannya, silakan. Sebisa mungkin sih beda ya, anggota kelompoknya tidak boleh sama, paling tidak bodoh gitu ya, paling enggak atau 3 orang lah maksimal yang sama gitu ya. Nah, kemudian berarti presentasi kita, diskusi kita mulai minggu depan. Pembagian kelompok Bapak ke kalian ya. Kemudian untuk pengumpulan serentak langsung di minggu depan ya. Jadi saya kalau lihat punya Pak Didik sebenarnya tiap awal presentasi gitu ya. Nah, kalau saya sih pertimbangannya supaya ini ada unsur ya apa adil gitu dalam pengerjaan tugas. Jadi gak ono kelompok terakhir nyantai-nyantai. Nah, cuma bukan berarti nanti misalkan nanti ada revisi disampaikan ketika presentasi. Gitu ya. Nanti misalkan kelompok yang bagian pertama Pak saya misalkan nanti ada salah-salah ya masih bisa kita maklumi hal-hal yang kurang misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian apa yang kita bahas gitu ya. Saya enggak tahu yang Pak Didi bagaimana, tapi mohon nanti apa yang kita bahas itu menyeluruh ya, menyeluruh dari karena kita bicara perkembangan. Perkembangan itu berbicara dari awal ya ketika anak baru lahir hingga dewasa gitu. Jadi di momen-momen usia-usia tersebut itu memiliki perkembangan-perkembangan yang berbeda tentunya. Contoh misalkan perkembangan bahasa. Apakah mungkin perkembangan bahasa anak usia 1 tahun, 2 tahun, atau anak PAUD dengan anak yang sudah remaja atau dewasa, apakah sama? Tentu berbeda. Nah, perkembangan-perkembangan bahasa pada anak usia dini, pada anak kecil misalkan ya, atau kemudian anak menuju remaja, dewasa, nah, itu bagaimana? Nah, tentunya berbeda-beda. Nah, begitu juga pada aspek-aspek perkembangan yang lainnya, misalkan emosinya, sosialnya, kognitifnya, gaya belajarnya, permasalahan-permasalahan yang dihadapi juga tentunya berbeda. Ya, masalahmu Gilang dengan masalah anak TK beda. Ya. Masalah-masalahnya berbeda. Ya, Pak, saya masalah hati. Kalau anak TK jarang masalah hati enggak. Sehingga mohon nanti dikajinya seperti itu ya, Rek, ya. Oke, kalian topiknya misalkan perkembangan bahasa atau perkembangan. Tapi mohon dikaji secara mendalam, meluas dan mendalam. Saya ingin melihat aspek itu. Jadi tidak hanya sebatas umum perkembangan bahasa adalah perkembangan yang ini dan lain sebagainya. Tidak. Faktor-faktor yang ini itu masih umum. Tugas perkembangannya seperti apa? Nah, tugas perkembangannya tentunya berbeda. Ya.
pada anak umur sekian berapa, umur sekian berapa, umur sekian berapa. Nah, nanti mohon dikaji ya berdasarkan jenjang usia, karena memang tugas-tugas perkembangan itu pada umumnya acuannya adalah pada usia. Ya, pada usia misalkan kalian menemukan referensi usia 1 tahun 0 sampai 1 tahun dia seperti apa. Nah, usia 1 sampai 5 tahun bagaimana, 5 sampai ini bagaimana. Ya, jadi dikaji secara luas dan mendalam seperti itu. Nah, kemudian mohon nanti diberi apa ya semacam contoh-contoh atau kasus-kasus gitu ya dari apa yang menjadi bahan kajian kalian. Misal contoh adalah pengembangan bahasa. Sesekali mungkin ada kalian menceritakan masalah-masalah bahasa yang mungkin kalian temukan di sekitar kalian gitu ya, atau mungkin kalian pernah membaca sesuatu gitu ya, baik menemukan kondisi yang merupakan itu masalah gitu ya, atau mungkin tidak harus berupa masalah gitu ya. Artinya apa? Contoh yang diberikan itu tidak harus apa masalah-masalah, tetapi memang ini saya menemukan di lingkungan saya bahwa siswa memang anak pada usia ini, adik saya misalkan gitu ya, itu memang sudah bisa gini dan seterusnya. Jadi bukan berarti kasus-kasus aja yang diberikan, ya seperti itu. Nah, kemudian untuk teknis perkuliahan Bapak, nanti saya tetap ada UAS, gitu ya. Karena UTS dari Pak Didi nggak ada, maka nanti kemungkinan UAS-nya dari materi awal hingga akhir, gitu ya. Materinya dari awal hingga akhir, karena memang sempat Pak Didi menyampaikan bahwa nanti untuk yang UTS saya nggak buat soal Pak, jadi saya gitu ya. Memang tidak ada UTS bukan berarti materi yang diujikan itu tidak ada gitu ya nanti ketika UAS gitu. Nah, seperti itu. Kemudian aspek penilaiannya ya sama pada umumnya mungkin ya keaktifan, ya bagaimana diskusi, nanti ada kelompok wajib, saya tidak tahu bagaimana teknisnya Pak Didi. Jadi nanti kalau misalkan ada 7 kelompok, yang kelompok pertama presentasi, maka 3 kelompok selanjutnya adalah kelompok wajib, sehingga itu wajib bertanya, baru nanti di sesi kedua kita bebaskan ya di luar kelompok wajib, seperti itu. Kalaupun tidak ada ya berarti bisa diambil kelompok wajib lagi. Sesi pertama adalah penilaian kelompok, sesi kedua penilaian individu. Seperti itu. Jadi waktu kita sudah cukup banyak, alhamdulillah kita momennya kembali di jam normal, bukan di jam puasa, sehingga saya rasa itu cukup untuk kita diskusi jauh lebih banyak dan jauh lebih mendetail seperti itu. Nah, dan ini memang kelas C ya, jadi saya harap memang diskusinya jalan dan apa yang kita diskusikan benar-benar sesuatu yang pantas untuk didiskusikan, artinya berbobot gitu ya. Karena memang kadang ada suatu ngomong ngalor ngidul tapi gak ono isine gitu, ada seperti itu. Jadi kita mari berlatih gitu ya untuk mulai dari saat ini ngobrol seperlunya, ngobrol apa yang memang berisi, dan ketika kita diskusi pun juga seperti itu kan gitu ya. Oke, ini mohon maaf Bapak, mungkin ada sedikit suara-suara kendaraan gitu ya, memang karena memang Bapak masih kondisi di luar Jawa, Bapak masih kondisi pulang kampung gitu ya di Kalimantan, sehingga saya harus mendekati jalan raya supaya mendapatkan sinyal yang bagus. Gitu ya, jadi kalau misalkan ada truk lewat ya itu ngangkut sawit gitu ya, ada sepeda lewat itu ngangkut minyak kan gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi artinya apa? Saya harap ini bisa menjadi inspirasi adik-adik gitu ya, bahwa memang apapun alasan ya dengan kondisi jaringan dan lain sebagainya, punya effort, punya usaha gitu ya untuk bagaimana mengatasinya ya sih. Memang apa ya sebagai aspek kita ingin menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh gitu ya. Apalagi di Jawa, saya yakin seelek-elek sinyal di Jawa itu sinyal yang paling apik di Kalimantan. Gitu. Jadi saya sudah buktikan ini saya on cam juga masih stabil gitu ya. Jadi ya memang tergantung providernya juga sih ya. Ya itu kan juga sebagai usaha, kalian pakai provider
sing iki ya nah ini kan gitu ya. Jadi memang seperti itu ya. Jadi, mohon adik-adik sungguh-sungguh apapun mata kuliahnya seperti itu karena memang itu menjadi aspek penilaian kami gitu ya seperti itu. Nah, oke, baik. Mungkin barangkali kan dari sini. Silakan. Sudah bisa dipahami ini berarti ya? Jelas, Pak. Oke, baik. Jadi kalau memang sudah bisa dipahami, jadi adik-adik bisa ini ya memahami apa yang harus adik-adik lakukan setelah ini hingga minggu depan sudah mulai pemaparan materi. Kalau di kelas lainnya, gitu ya, memang saya sudah membagi dari awal hingga akhir gitu ya. Jadi apa saya bagi gitu dan saya tidak sebanyak ini gitu ya. Tidak sebanyak ini ya. Artinya, tetapi kalau ada dilihatnya di RPS terkait dengan bahan kajian, karena bahan kajian kita itu sebenarnya 8 gitu ya. Jadi saya manfaatkan itu dari kurang lebih 13 atau 12 bahan kajian gitu ya. Jadi saya manfaatkan sehingga tinggal 8 sehingga nanti ada 8 kelompok untuk yang kelas lain itu sehingga tinggal 4 di saya, 4 di Pak Didi. Seperti itu sih ya. Mungkin karena beda ya. Saya juga tidak masuk karena pertimbangan saya pada waktu itu Pak Didik sudah mengikuti dari di kelas lainnya sudah mengikuti gitu. Yang kelas ini saya rasa sama ternyata untuk pembagian materinya beda. Ya nggak apa-apa. Berarti nanti kita agak molor-molor sedikit ya kalau baru mulai minggu besok hingga pas di pertemuan ke-16 kita baru selesai presentasi itu pun kalau tidak ada libur dan hal-hal yang lainnya gitu ya, misalkan kosong atau misalkan ini. Jadi nanti UAS-nya kita akan di luar jam itu. Tapi saya harap satu hari itu tidak tidak satu kelompok gitu ya. Artinya apa? Ketika saya memutuskan untuk semuanya itu dikumpulkan, ya, berarti artinya apa? Setiap kelompok paling tidak ada 2 kelompok di hari itu yang harus siap presentasi. Nah, seperti itu. Nah, sejatinya bisa kita manfaatkan dengan ketika kita membuat model 2 kelompok presentasi dulu. Jadi satu kelompok tanya jawab gitu ya, kemudian proses menjawabnya itu nanti ya, habis itu kita lanjutkan dulu oleh kelompok yang lain. Nanti kelompok itu membuka sesi tanya jawab, setelah itu diberi waktu dulu. Nah, selama memberi waktu itu, kelompok yang pertama itu nanti akan memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Nah, jadi sehingga nanti 1 jam teknisnya seperti itu, bisa jadi seperti itu ya. Tapi kita coba aja dulu ya, nanti kita buat normal dulu, satu kelompok presentasi dan kita lihat tanya jawabnya apakah berjalan dengan maksimal atau tidak gitu ya. Kalau tidak maksimal ya dan sudah selesai dengan cepat maka ya saya instruksikan untuk silakan langsung lanjut ke kelompok selanjutnya gitu ya. Seperti itu. Perkara nanti waktunya nutut atau tidak gitu ya. Ya kita stop di waktu itu habisnya berapa. Kalau misalkan nanti berhentinya di sesi pemaparan materi selesai maka tanya jawab dilakukan di sesi minggu selanjutnya. Sehingga kita tidak wasting time gitu ya terkait dengan ini karena kalau lihat seperti ini sudah pertemuan 16 kita baru selesai gitu ya, yang lainnya sudah UAS kita baru selesai kan. Gitu.
Nanti lewat MP ya, lewat MP kan yang ujian daring gitu ya. Jadi kalau kita bicara sistem, ketika kalian telat atau tidak mengikuti sistem itu yang harusnya save hasil jawaban, kalian lupa save, ya itu sudah tidak ada solusi lain lagi gitu. Kemudian misal entah kalian jaringannya nggak stabil gitu ya, tiba-tiba down atau apa gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita bicara sistem ya sudah nggak bisa. Beda kalau misalkan ujiannya ujian ya, aktivitas luring. Ya, meskipun daring, tapi pada umumnya ya saya pun sering ya ujian daring dalam kondisi luring. Artinya apa? Ujiannya di dalam kelas, tetapi daring. Jadi saya bisa memantau ya, seperti itu. Dan memang benar-benar real memantau gitu ya. Dan dosen-dosen yang lain seperti itu juga. Contohnya misalkan kayak mata kuliah yang sifatnya berkaitan dengan keterampilan yang teknologi, biasanya ujiannya ujiannya luring, tetapi secara teknisnya ujian daring. Teknisnya luring, seperti itu. Nah, sehingga artinya apa? Apapun nanti kondisi Pak, saya lupa. Apalagi kalau ada kejadian Pak, saya lupa tidak mengikuti ujian Pak, kebablasan bangun tidur dan lain sebagainya, maka apakah ada ujian remedi? Tidak ada. Ya. Pak, jaringan saya tiba-tiba ini ya maka tidak ada. Ya. Sehingga mohon dipastikan dengan sebaik mungkin gitu ya. Dan disiapkan dengan sebaik-baiknya ketika nanti UAS. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi UASnya kita di MMP berupa kuis. Ya. Biasanya ada uraian dan opsi pilihan ganda. Nah, jadi dengan waktu yang tidak cukup dengan waktu yang tidak banyak tetapi cukup ya, artinya kalau pilihan ganda itu kalau kita bagi kurang lebih ya waktunya 1 menit sampai 1,5 menit lah, itu sudah waktu yang cukup untuk mikir gitu ya, untuk pilihan ganda, apalagi konteksnya pendidikan. Betul misalnya yang konteksnya matematik gitu ya, tentunya waktunya berbeda seperti itu. Ya, ini sedikit informasi terkait dengan UASnya nanti, sehingga mohon siapkan dengan sebaik-baiknya. Materi-materi yang sebelumnya silakan diingat-ingat kembali, direview kembali. Seperti itu. Oke, baik. Dari apa yang Bapak sampaikan, ada yang tanyakan? Sudah cukup jelas ya? Jelas, Bapak. Oke, baik. Terima kasih Mas Gilang atas responnya. Jadi, adik bisa secara mandiri untuk membentuk kelompok dan membagi materi, dan setelah itu segera untuk diskusi penyusunan materi ya. Kalau Pak Didik dalam bentuk PPT saja atau ada makalahnya juga? Ada makalahnya juga, Bapak. Baik. Saya rasa saya ikuti aja yang itu ya, untuk jadi siapkan makalah sama PowerPoint-nya. Apalagi ya, mungkin itu dulu ya. Jadi silakan adik-adik bekerja, untuk hari ini kita masih mandiri dulu. Kemudian perlukah adik-adik membaginya menggunakan Zoom meeting ini, atau bisa kalian dengan cara yang lain, artinya saya izin live tetapi Zoom-nya ini masih tetap hidup sehingga adik-adik bisa diskusi secara leluasa, atau mungkin menggunakan cara-cara kalian sendiri. Mungkin dari kami mau ngocok dari Google aja, Pak. Langsung gitu. Oke, jadi laptopnya yang dikocok ya. Oke lah, kalau begitu terserah adik-adik, yang penting minggu depan kita sudah teknisnya seperti yang Bapak sampaikan tadi gitu ya. Baik, mungkin itu dulu untuk hari ini. Kalau begitu, terima kasih atas perhatiannya, tetap jaga kesehatan ya, dan tetap semangat apapun mata kuliahnya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Oke, minggu depan.
hari Kamis. Jamnya sudah oke ya, jamnya jam 7, nggak ada masalah saya rasa. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya adik-adik. Tetap semangat dan insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Saya Heri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab sadam. Pak.